apa sih namanya, saya nggak sangka gitu saya dirayakan di pas agape berkatnya berlimpah-limpah. Karena saya nggak bawa apa-apa, cuma saya bawa badan aja. Saya mau apa namanya, bawain makanan yang kaya lama yang ada dari Depok. Jadi saya nggak bawa apa-apa. Tapi itu semuanya karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Buat saudara semuanya, itu saya nggak suatu kebetulan kalau saya boleh ada di tempat ini. Jadi saudara, saya juga kenal sama Yohana ini belum lama tuh saudara. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya nggak sangka gitu. Saya nggak pernah melayani orang yang kasukan, orang jahat. Saya diajak sama Yohana. Karena manusia saya nggak mampu, nggak bisa bayangin. Saya takut saudara, kalau saya dipelototin, mau dicangkat saudara. Tapi saya, Tuhan, saya nggak boleh kalah, jangan sampai dia merekam saya. Tapi saya yakin percaya itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Karena kuat jaga saya. Jadi saya makanya berdoa, saya memuji Tuhan, saya berdoa. Jadi itu apa namanya ya, orang yang kerasukan ini saudara, dia tuh melototin saya, dia liatin saya gini, dan dia mau cakap, dia bilang apa? Masih ada di sini. Saya tuh merinding sama, saya ketakutan. Antara ketakutan tuh saya, roh yang di dalam saya lebih besar daripada roh dari dunia ini. Saya pegang tangannya udah begini saudara. Saya udah ketakutan karena matanya arahnya ke saya, itu bukan dia, itu roh jahat. Saya pegang tangannya, dalam tangannya yang begini saya pegang. Karena kita dikasih kuasa sama Tuhan, itu tangannya langsung lemas lagi saudara. Itu karena Tuhan memakai setiap kita. Jadi kita nggak usah takut, benar kata Yohana. Jangan takut sama setan saudara. Karena tensi setan harus takut sama kita. Kalau kita takut sama setan, berarti kita ada setannya juga. Di situ benar kan? Di situ makanya kalau kita tuh takut sama Tuhan. Karena dia yang memberkati kita, yang memelihara setiap kehidupan kita. Kalau kita nggak takut sama Tuhan, itu Tuhan akan membinasakan kita. Jadi saya bersyukur saya dipertemukan sama Yohana. Tadinya saya pas dia kenal lagi, saya melihat mukanya tuh tampangnya judes saudara. Ternyata di balik semuanya itu dia baik hati saudara. Jadi kita jangan lihat dari paras wajahnya, dari lihat hatinya. Luar biasa, saya bersyukur. Di situ juga saya benar-benar diberkati. Kenapa saya pas jalan sama Yohana ini setiap pelayanan itu semuanya ada kesamaan. Sampai darah saya A+, Yohana juga A+. Terus saya dapat firman perjamuan kudus juga waktu saya melayani orang sakit kanker. Itu saudara saya tuh orang paling takut kalau melihat orang yang sakit kanker, serem bener. Dan itu udah bau di sini. Ganteng banget itu laki-laki, anak masih muda banget, ganteng asli Tuhan, luar biasa. Tuhan tuh saya diajak melayani ini sebuah suatu kebetulan saudara. Jadi saya bisa lihat begini ya pelayanan, melayani orang sakit, ya begini ya melayani orang yang kemasukan dosa dan jahat gitu. Jadi kita nggak perlu takut karena Tuhan memakai kita. Kalau kita benar-benar kita berserah sama Tuhan, jangan pakai kekuatan kita saudara. Kita nggak mampu, kita nggak ada apa-apanya, tapi kita mengandalkan Tuhan. Tuhan yang memberikan kemampuan buat kita. Jadi kita jangan perlu takut. Dan saya mendapat ambil perjamuan karena dia sakit kanker ini dia kepahitan sama papahnya. Tapi di situ kayak Yohana dikasih hikmat sama Tuhan, dia disuruh berdoa memperkatakan saudara. Saya sampai lihat dia berdoa dari hati yang paling dalam, dia mengatakan Tuhan saya mau sembuh gitu. Tapi dengan semangat ya, namanya siapa kan? Namanya Bona. Itu tuh dia pengen melayani karena mamanya, dia pengen melayani. Biasanya dia ngebantu sama mamanya, nolong mamanya, tapi pada saat itu dia nggak berdaya saudara. Dia cuma hanya nangis, dia berdoa, dia ditampung karena dia kepahitan sama papanya. Papanya ini nggak percaya Tuhan saudara. Jadi papanya begini, nggak mungkin doa menyembuhkan anaknya. Sampai anaknya tuh ditolak, ini bukan dari anak saya, ini dibilangnya katanya dari anak setan. Lah kan anak setan mana? Gimana sih? Nggak habis pikir gitu. Maka saya bilang Tuhan sampai bilang gitu. Jadi itu benar-benar harus. Jadi dari anaknya itu benar-benar kepahitan, harus ada pemulihan benar-benar. Mamanya kasihan banget. Jadi dia makannya juga dijaga benar.
Terus kayak Hana juga katanya dapat dia nggak akan lama lagi. Tapi kalau berbuat Tuhan, kalau memang Tuhan mau sembuhkan total itu dia akan bersama Yesus. Tapi kalau dia mau sembuh, dia akan melayani Tuhan karena dia rindu melayani Tuhan. Jadi kita banyak berdoa saudara, masih banyak orang-orang yang perlu kita doakan. Jadi saya bersyukur gitu. Dan saya dapat perjamuan kudus itu juga sama juga kayak Hana. Mazmur 9, Mazmur 27 ayat berapa ya, kalau lupa kalau misalnya Mazmur 27 ayat berapa gitu, itu kata-katanya sama, jangan pernah meninggalkan kebaikan itu Tuhan Yesus. Tapi kok sama ya kan, itu benar-benar dari kita saat kita melayani kita terus benar-benar sama sejalan. Jangan kita masih lu aja yang dipakai Tuhan, gua enggak. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Di situ saya bersyukur, saya bisa ketemu Yohana ini bukan suatu kebetulan, semuanya dari tahu Tuhan. Maka saya bersyukur saya boleh ada boleh diterima di pas agape ini, semua karena kasih Tuhan. Saya bisa kenal Bapak Ibu Saudara, semua karena kasih Tuhan. Dan saya dirayakan di umur 49 ini bersama saudara, itu semua kan kasih Tuhan. Saya bersyukur Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa buat saya. Dia cukup baik buat saya dan dia tidak pernah meninggalkan saya. Terima kasih Tuhan memberkati. Bekerja. Juga saya berterima kasih kepada Yohana dan juga Yohana Depok dan Yohana Serpong yang tidak ada di sini. Ya memang kami itu berdoa secara online ya, tapi luar biasa kuasa Tuhan itu bekerja dahsyatnya, saudaraku, sehingga Abang Iparku ini mendapatkan bisa dari Tuhan, mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, dan sampai hari ini saudara, tadi tanya sama kakak saya, abang gimana? Puji Tuhan, sekarang dia sudah bekerja luar biasa. Puji Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan kita akan doakan saudaraku, orang-orang yang sedang yang membenci dia, saudaraku, orang-orang yang bekerja dalam tugas pemerintahan ini, yang mau untuk saudara mau ingin juga duduk kursi ya. Saudaraku, puji Tuhan, saya juga mendengarkan kabar kemarin bahwa ada beberapa anak-anak buah sudah diberikan tempat, dan juga sekali mujizat terjadi kepada anak-anak buahnya yang telah melakukan kejahatan kepada kakak ipar saya ini, saudaraku. Tapi itu semua adalah pekerjaan kudus, amin. Itu semua adalah pekerjaan kudus, semua karena Tuhan yang berdaulat di dalamnya. Kita percaya kesehatian bahwa semua itu Tuhan pasti akan bekerja. Puji Tuhan. Dan yang kedua saudara, yaitu dalam menjalani kehidupan seorang janda, saudara, ya tidak semudah. Ya, jadi waktu beberapa bulan ini yang dimana saat kami saya punya pergumulan yang sangat berat sekali, saudara. Tapi saya percaya, saya bukan seperti Ibu Yonita ya, isu-isu yang hal-hal yang dengar dari luar itu saudara. Tapi saya fokus pada Tuhan. Waktu itu sebelum saya 3 bulan ini, saudaraku, tuan rumah sudah memberikan jadwal kepada kami hanya 3 bulan batasnya untuk kami tempatkan rumahnya, harus kami ngontrak keluar dari tempat itu, saudara. Tapi saya tidak berpikir ke situ, saudara, memikirkan ini ya, saudara ya. Saya fokus dulu anak-anak saya. Kenapa saya katakan fokus pada anak-anak saya? Karena yang paling penting itu adalah anak-anak. Karena jangan sampai mereka itu nanti terbengkalai di sekolah mereka. Memang anak-anak saya ini memang bukan di negeri ya, tapi di sekolah. Jadi memang mereka itu agak mahal. Tapi puji Tuhan, dengan cara Tuhan bekerja. Waktu itu memang sebenarnya ada seseorang yang telah menjanjikan kepada saya bahwa dia akan support dengan biaya anak-anak. Tapi saya, saudara, sebagai manusia, saya tidak akan mengharapkan, karena kalau kita mengharapkan pasti kita akan kecewa. Namanya manusia, kita pasti akan kecewa. Tapi saudaraku, sampai pada tanggal 16 Juli, gak ada kabar-kabar, gak ada berita. Waduh,
Mana ini? Nah, saudara, saya puasa, saya pikir mana tahu mujizat Tuhan terjadi. Firman, kalau kita mengimani firman Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan sesuai dengan iman kita pasti akan terjadi. Nah, pas waktu itu sesi pertama belum ada tanda-tanda. Bahkan yang telah berjanji kepada saya gak ada lagi kabar. Waduh, saya bilang Tuhan, hanya Kau yang tahu Tuhan. Saya tidak mau memaksakan diri saya sendiri, tapi biarkanlah pekerjaan Tuhan yang akan terjadi. Tapi puji Tuhan, pas sesi kedua saudara, saya panggil anak saya, ayo kita berdoa. Saya bilang biar Tuhan terjadi, karena ini tanggal 17 itu hari terakhir, karena bukan sekolah uang saudara, bukan uang, tapi tanggal itu sudah ditentukan. Waktu itu saya bingung, nggak ada di tangan saya, sampai nggak ada uang saudara. Dia namanya jual sore jam, dari mana penghasilan? Kue pun juga enggak setiap hari. Kalau ada yang beli, saya bikin, kalau enggak ya enggak. Tapi puji Tuhan, sesi kedua itu kami nyanyi saudara, kemurahan-Mu lebih dari hidup, saudara. Terus hati saya, saudara. Tiba-tiba ada yang nelfon saya, saudara. Kata, ibu di mana? Oh, saya lagi ada di rumah, lagi mau doa aku. Emang ada apa Bu ya? Bagaimana? Itu kebutuhan anak-anak sekolah. Gitu. Saya bilang, belum ada Bu, sama sekali belum ada. Itu makanya kita berdoa supaya mujizat Tuhan itu terjadi. Nah, apa yang dia katakan saudaraku begini. Oke, saya akan support dengan anak-anak. Itu beda orang yang janji kepada saya, ini beda lagi orangnya saudara. Ya oke, saya akan support. Apa ibu mau ambil? Saya bilang, oh tar ya Bu ya, kalau habis saya selesai doa puasa. Oke. Karena kalau besok saya nggak sempat lagi ambilnya, jadi saya langsung sekolah. Puji Tuhan, saudaraku, saya pergi dengan sukacita sampai saya dalam perjalanan saya berdoa terus. Terima kasih, kau baik, sungguh amat baik. Berkatilah Tuhan dari soal keluarga ibu ini. Puji Tuhan, saudaraku, kasih dengan dia secara amplop, saudaraku. Saya tidak tahu hitungnya, dia bilang oh, besok kamu harus bayar. Oke, saya saudara pagi-pagi saya setor sekolah. Puji Tuhan, memang anak saya ini memang pakai apa ya, ATM, saudaraku, rekening, dia harus bayar cash. Tapi puji Tuhan semua tercukup. Ya, semua terbayar. 2 orang anak saya itu semua terbayar. Memang saudara, waktu pertama kali meninggal suami saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, apakah saya menerima Tuhan? Tuhan, apakah saya sanggup gak saya untuk membesarkan anak-anak ini? Apakah saya sanggup untuk menyekolahkan mereka? Apakah saya sanggup untuk memberikan kebutuhan mereka? Puji Tuhan, saudara, berjalan dengan waktunya, saudaraku, luar biasa. Tuhan Yesus baik, sangat amat baik. Sampai hari ini, saudaraku, puji Tuhan, saudaraku, anak-anak saya bukan sekolah di negeri, bukan di sombong. Itu semua terjadi karena saya mengalami suatu mujizat luar biasa. Kemarin anak saya mau masuk ke negeri, banyak orang yang marah saya. Jangan masukin dia di negeri, semua harus di swasta. Wow, bayangin 7 juta uang pangkal dari mana? Gak ada uang. Tapi puji Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, ada aja orang-orang yang Tuhan kirim, saudaraku. Baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal. Memang saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan berkatilah siapapun yang memberkati kami, baik kami kenal maupun yang tidak kami kenal maupun anak-anak Tuhan Bapak. Terus semua Tuhan berkati mereka. Puji Tuhan, saudaraku, semua tercukupkannya. Sampai hari ini Tuhan bela anak saya. Bahkan belum selesai sekolah sudah ada yang menawarkan dia untuk biaya kuliah, saudaraku. Saya bilang, oh Tuhan, saya menangis kebaikan Tuhan sungguh luar biasa, saudaraku. Ya ternyata sebagai kalau kita hati kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan pasti
tidak akan memperhitungkan saudaraku. Tapi kuncinya kita harus dari diri kita menabur, ya, menanam benih-benih saudaraku. Ya, Tuhan tidak akan melihat kepada kita sebesar apapun. Yang melihat itu adalah hati kita, bagaimana kita mau menabur, menabur sesuai dengan firman Tuhan tadi. Ya, dari hal kecil, dari situlah Tuhan berhitungkan kepada kita. Haleluya. Dan yang saudaraku, setelah selesai semua beres anak-anak, tiba-tiba saya harus pikir lagi uang kontrakan saudaraku. Wow, luar biasa. Saya bilang, oh Tuhan, ini mau akhir bulan Juli, ini uang belum ada ini. 100 ribu aja gak ada uang di tangan saya. Oh Tuhan, gimana ini Tuhan? Saya berdoa terus berdoa. Tiba-tiba saudara, memang beberapa hari kemudian sebelumnya ada yang menawar rumah itu 3, 1 di Pinong, 2 di daerah di tempat saya pelayanan sana. Tapi saya berdoa sama Tuhan, saya tidak mau mengambil keputusan sendiri. Saya berdoa, saya minta petunjuk dari Tuhan. Saya bilang saya sebut tempat-tempat itu, tapi puji Tuhan, Tuhan tunjukkan yang sekarang ini saudaraku. Karena kenapa? Karena di belakang, di atas itu ada tempat ruang doa yang punya rumah itu. Jadi saya benahi saudaraku, memang saya yang punya rumah itu ada yang tahu kalau nggak masuk perhitungan rincian ya saudaraku. Saya, Pak, ini semua rapor enggak saudaraku, karena saya lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk siapapun. Saya lakukan itu untuk Tuhan. Karena waktu itu saudaraku belum terbayar. Saya bilang, Tuhan, bagaimana ini udah awal Agustus ini. Tiba-tiba saudara, datang seorang keluarga. Mereka bilang begini, coba ibu tawar dulu 10 juta. Saya bilang, saudara, karena memang yang punya pemilik rumah itu sebenarnya dia orang Jawa, tapi yang menangani kedua dia ada pendeta di Australia. Waktu saya saudara mensujian gemetar saya gitu. Kenapa? Karena saya takut, karena melihat mukanya itu memang seram ya, tapi sebenarnya hatinya baik. Tapi dalam nama Yesus, katakan seperti itu dalam nama Yesus. Saya bilang, Pak Tuhan bisa nggak Pak 10 juta? Bilang, ya dia lihat dia ada dia cek itu saudara. Saya nggak baca, saya udah pilih saya itu, oh ini ada sesuatu yang dia akan ucapkan ini, saya nggak baca. Tapi saya langsung begini, oke Pak, saya kalau 12 juta bagaimana? Nah, ini dengan iman, bahasa iman 12 juta, padahal uang belum ada saudara. Dia bilang, oke, kalau 12 juta, oke. Nah, dan apa yang terjadi? Saya WA itu yang keluarga itu, dia bilang begini, oke 12 juta bisa. Oke, dia bilang begini, Ibu 10 juta dari kamu, ya 2 juta ibu yang untuk bayar. Terus saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya 2 juta itu dari mana? Saya lagi mau ambil, gak ada uang. Ada 10 juta dari transfer. Yang punya itu yang tawarkan saya. Ya udah di transfer. Dia 2 juta mas. Bapak telepon aku, Ibu, kemarin sudah sepakat. Kenapa Ibu uang 10 juta, yang 2 juta kemana? Aduh, karena memang saya gak ada uang sama sekali 2 juta. Ku ACC ke MD gak dikasih sama saya. Udahlah saya gak mau berharap. Ya, karena kalau kita berharap, semua itu akan kecewa. Puji Tuhan saudara, memang saya kalau setiap permasalahan saya, apapun kebutuhan saya tidak pernah sedikit pun ya sekarang tidak pernah saya menceritakan kepada keluarga saya, apalagi kepada kakak saya. Yohana tahu. Tapi puji Tuhan, kakak saya bilang begini, kalian udah pindah belum? Belum kak. Kenapa? Itu masih ada yang kurang. Berapa itu semua yang kurang kayak gitu? Wow, luar biasa. Oke, nanti abang nanti akan transfer. Oke, daraku abang saya langsung transfer malam ini. Padahal bapak itu sudah telepon saya begini, Ibu kenapa 2 juta mana? Bukan mikirin. Saya bilang begini, Pak maaf,
Sabar dulu Pak. Saya lagi ACC, padahal belum ACC saudaraku. Makanya belum saya, oh ya udah. Kalau memang begitu ya sudah saya ngerti. Oke, saudaraku puji Tuhan. Kata saya transfer, malam itu juga saya langsung transfer. Semua terlunas 12 juta saudaraku. Luar biasa.